Oke, kita lanjutkan. Untuk yang belum menonton part 1, silahkan tonton part 1 karena ini adalah lanjutan dari perhitungan dari part 1 tadi. Nah, setelah kita dapatkan perhitungan seperti ini, di sini B per V itu kan artinya gram per volume. Ini persen ya, tapi persennya tidak saya hilangkan. Kalau kita hilangkan kan kita nulisnya di sini gram per 100 mili ya. Tapi tidak saya tuliskan, tidak saya hilangkan karena saya di akhir pengennya dapat hasil adalah persen B per B. Jadi persennya tetap saya pertahankan. Kemudian dari sini, ini pentingnya kita menulis satuan. Di sini milinya bisa kita coret. Jadi di sini nanti kita akan dapat gram per gram. Di mana gram per gram itu kan B per B ya. Ini tinggal kita hitung 0,031 kita kalikan dengan 100, kita dapat 0,31 gram persen ya, persen gram per 1 gram. Jadi 0,31 dibagi 1 adalah 0,31 persen gram per gram atau persen B per B. Nah, dari hasil ini bisa kita tarik kesimpulan konsentrasi zat X yang terkandung dalam sampel sebesar 0,31%. Ya. Artinya terdapat 0,31 gram zat X dalam setiap 100 gram sampel. Oke, seperti itu kita bisa tarik kesimpulan seperti itu. Nah, misalnya areanya didapatkan lain ya teman-teman tinggal rubah di bagian sini. Area ini, area yang kita dapatkan tidak boleh melebihi dari area yang ada di sini tadi, area baku. Jadi harus di antaranya. Tidak boleh kurang dari 980.000 dan tidak boleh lebih dari 4.925.000. Kalau lebih, maka kita bisa lakukan pengenceran ya. Kalau teman-teman melakukan pengenceran, misalnya 100 mili tadi kita dapatkan 6 juta misalnya. 6 juta karena ini tidak masuk ke dalam rank regresi tadi. Maka teman-teman harus encerkan, misalnya dari sini teman-teman ambil 5 mili add 10. Berarti pengenceran di sini teman-teman rubah juga. Kan tadi 100 mili kemudian 5 mili add 10 kan artinya 2 kali pengenceran ya. Berarti 2 kali 100, 200 mili. Nanti perhitungan ke bawahnya mengikuti. Seperti itu ya. Jadi tidak boleh keluar dari range kurva baku yang sudah kita bikin. Kalau terlalu rendah bagaimana? Terlalu rendah ya kita lakukan penimbangannya yang kita rubah ya. Kita naikkan penimbangannya. Misalnya kita dapatnya cuma 500.000 jika 1 gram add 100 mili
maka kita bisa coba 4 atau 5 kalinya biar posisinya di tengah, misalnya 5 gram per 100 mili. Nanti teman-teman akan dapat sekitar 2.500.000 ya areanya. Kalau sistemnya bagus dan metodenya bagus, biasanya peningkatannya akan sebanding ya. Misalnya kita penimbangannya kita kalikan 5, peningkatan areanya harusnya juga naiknya sekitar 5 kali lipat. Jadi begitu sedikit mengenai perhitungan ya. Kalau kita melakukan penetapan kadar, ini perhitungan simpelnya. Nah, teman-teman bisa latihan lebih lanjut atau mencoba lebih lanjut supaya teman-teman terbiasa menghitung nanti. Jadinya tidak kaget jika ada sedikit perubahan dalam perhitungannya, atau ada yang berbeda, misalnya tadi pengencerannya berbeda atau penimbangannya berbeda. Itu nanti teman-teman bisa terbiasa dengan itu. Kalau itu tadi kalau regresi linear ya. Kalau 1 point, maka 1 point itu biasanya, misalnya 1 point itu biasanya lebih simple ya, karena kita hanya ambil satu titik dari baku, kemudian sampel kita preparasi, kita lakukan pengenceran, dan kita dekatkan areanya ke titik baku. Misalnya baku kita dapat area 1 juta, misalnya sampel kita dapat 980.000. Nah, ini perhitungannya menjadi lebih simpel ya, karena kita hanya menggunakan satu titik. Jadi tinggal dibandingkan, kita menggunakan perbandingan biasa, jadi kita bisa dapat X-nya nanti jadi lebih mudah, atau dapat konsentrasinya jadi lebih mudah. Misalnya teman-teman dapat 980.000, bakunya 1 juta, kemudian konsentrasi bakunya adalah 0,2%. Ya sudah, tinggal seperti ini ya. Teman-teman tinggal kalikan, nanti teman-teman dapat konsentrasinya. Bagaimana kalau bakunya kan dengan pengenceran ya, dan si sampel pun juga ada pengencerannya. Tinggal kita kalikan di sini, kita tambahkan pengencerannya di sini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya si sampel diencerkan 100 kali, si baku diencerkan 100 kali juga, ya kita tinggal masukkan seperti ini. Nanti kita akan dapat konsentrasi. Lebih simpel kita menggunakan 1 point. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Banyak latihan, mencoba sendiri dengan bikin data sendiri, coba bikin data sendiri, kemudian coba dihitung sendiri sampai yakin bisa ngitung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.